Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Ekonomi Lingkungan kelas B. Di sini kami akan membahas terkait dampak global warming. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sevita Astriana Rahmawati, NIM 76, Rizky Dwi Anggraini, NIM 91, Konti Nawangsari, NIM 94, Farah Rizky Avianti, NIM 110, dan Rina Apriana Firdaus, NIM 124. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu dimulai dari permasalahan, solusi, dan peran stakeholder. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, mari kita simak video kasus dampak global warming. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu permasalahan. Di sini pemanasan global adalah proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan. Adanya pemanasan global menimbulkan beberapa permasalahan yaitu naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara sebagai akibat dari meningkatnya suhu panas. Yang kedua yaitu banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan naiknya garis pantai dan permukaan tanah tertutup air. Di sini yang menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan terus-menerus, dan badai salju semakin ekstrim. Yang keempat yaitu beberapa spesies hewan menjadi punah. Di sini disebabkan karena hilangnya habitatnya, misalnya penguin dan beruang kutub yang kehilangan habitatnya. Akibat mencairnya es di kutub utara atau orangutan yang kehilangan habitatnya karena kebakaran hutan. Adapun solusi untuk mengatasi dari pemanasan global, yang pertama yaitu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti bersepeda atau berjalan kaki. Hal ini dapat mengurangi gas buang dari kendaraan bermotor yang mengandung CO2 yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua yaitu membuat ventilasi atau menggunakan kipas angin yang dapat mengurangi CFC yang disebabkan karena penggunaan pendingin ruangan atau AC.
di mana CFC ini dapat menimbulkan pemanasan global karena berperan dalam efek rumah kaca. Solusi selanjutnya yaitu menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Solusi yang terakhir yaitu dengan melakukan reboisasi, melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran stakeholder. Yang pertama yaitu peran masyarakat untuk mengurangi risiko dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu penghijauan lahan gundul, yang mana kenaikan kadar oksigen dalam udara adalah akibat dari asimilasi yang terjadi pada daun atau pepohonan yang tumbuh dengan baik sebagai hasil penghijauan lahan gundul. Dengan kenaikan kadar oksigen dalam lingkungan, lapisan ozon dalam atmosfer akan bertambah baik. Adanya lapisan ozon di atmosfer secara tidak langsung akan memperkecil lubang ozon. Dengan kata lain, lubang ozon yang ada akan ditambal dengan kenaikan kadar oksigen dalam udara. Yang kedua yaitu membuat area resapan di permukiman masyarakat. Hal tersebut berfungsi untuk mengarahkan air ke dalam tanah sehingga mengurangi aliran permukaan. Berkurangnya aliran permukaan akan mengurangi genangan air dan krisis air bersih. Yang ketiga yaitu menanam tanaman, terutama pepohonan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya di daerah hulu namun juga di daerah tengah dan hilir. Penanaman tersebut yaitu akan mengurangi terjadinya erosi serta menahan gerusan air terhadap tanah sehingga lebih tahan terhadap longsor dan air cenderung bersih. Yang keempat yaitu untuk pengganti bahan bakar energi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengganti energi yang mengandalkan bahan bakar fosil, antara lain seperti energi panas bumi, energi panas matahari, energi pasang surut, energi gelombang, energi nuklir, dan lain-lain. Untuk peran stakeholder selanjutnya yaitu peran pemerintah, di mana dalam mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia membuat kebijakan inovatif di berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor keuangan. Pendanaan menjadi isu penting untuk mengatasi perubahan iklim. Tidak hanya di Indonesia, saat ini semua negara di dunia berupaya meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan perubahan iklim. Program tersebut diantaranya yang pertama, yaitu CCFF atau Climate Change Fiscal Framework, merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi mobilisasi dana di luar APBN. Selanjutnya yaitu carbon pricing. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Kebijakan ini menerapkan polluters pay principle, yaitu setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang telah ditimbulkan. Yang ketiga yaitu ETM atau Energy Transition Mechanism, yang merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. Yang ketiga yaitu pooling fund bencana. Pooling fund bencana adalah instrumen utama strategi PARB. PFB adalah sebuah skema untuk mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Yang kelima yaitu green bonds atau obligasi hijau, yang merupakan jenis obligasi di mana hasil akan diterapkan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai ulang di sebagian atau seluruh proyek ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu CBT atau Program Regional Climate Budget Taking, yaitu suatu kebijakan pemerintah berupa pengadaan anggaran terhadap perubahan iklim. Replikasi konsep CBT dari tingkat pusat ke daerah. Setelah melakukan pengadaan anggaran, setiap daerah mampu untuk menginventarisasi penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan di masing-masing daerah, dan mengetahui kontribusi anggaran belanja daerahnya terhadap pencapaian target NDC serta peningkatan ketahanannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.